Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, mata kuliah pemrograman mobile 2 dengan dosen pengampu Bapak Rudi Wahyudi Febrianto dari Universitas Teknologi Bandung akan mencoba mempresentasikan mengenai progres proyek UAS kami yang di mana kami mengambil tema aplikasi menu restoran. Untuk yang pertama ada pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Hendriawan. Pada Hendriawan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Aris. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa saja yang ada di ketentuan UAS tersebut. Yang pertama itu ada JSON atau JavaScript Object Notation, yaitu format file berbasis teks yang umumnya digunakan dalam proses pertukaran data antara server dan klien. File JSON memiliki ekstensi .json serta menggunakan teks yang sama-sama bisa dibaca oleh manusia dan dipahami oleh komputer. Nah, jenis JSON itu ada JSON Object yang berisi pasangan key value, yang kedua ada JSON Array berisi daftar nilai, dan penggunaan JSON itu yang itu tuh digunakan untuk komunikasi antara klien dan server. Yang kedua ada API sering menggunakan JSON untuk mengirim data, dan yang di kanan ada contoh JSON-nya. Yang kedua ada Web API atau Web API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi klien dan server melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, fungsi Web API menyediakan endpoint untuk pertukaran data biasanya dalam format JSON atau XML, memungkinkan aplikasi klien, mobile, web, dan lain-lain mengakses dan memanipulasi data dari server. Untuk contoh penggunaannya itu mengambil data cuaca dari layanan pihak ketiga, mengirim data formulir ke server. Nah, yang karena itu contoh web API yang dites koneksinya dengan Postman. Yang ketiga ada Firebase. Untuk Firebase adalah platform backend as a service atau BaaS yang menyediakan berbagai layanan untuk pengembangan aplikasi seperti database, autentikasi, hosting, dan notifikasi. Nah, fitur utama itu ada Firebase Real-Time Database atau database NoSQL berbasis cloud yang menyinkronkan data secara real-time. Yang kedua ada Firebase Authentication, sistem autentikasi siap pakai seperti email, Google, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga ada Firebase Cloud Messaging atau FCM untuk mengirim notifikasi push, dan yang terakhir ada Firebase Hosting atau hosting untuk aplikasi web. Nah, keunggulannya itu untuk mudah diintegrasikan dengan aplikasi mobile dan web, tidak perlu mengelola infrastruktur server. Nah, itu contoh database dari Firebase. Nah, yang keempat ada CRUD Client Server. Nah, CRUD atau Create, Read, Update, Delete adalah operasi dasar yang dilakukan pada data di database. Nah, cara kerja klien pertama itu klien mengirim request ke server melalui web API. Yang kedua, server memproses request dan berinteraksi dengan database. Yang ketiga, server mengirim respon kembali ke klien. Nah, contoh implementasinya itu create yang untuk menambahkan data baru seperti post request, read mengambil data, get request, update memperbarui data, put atau page request, dan delete menghapus data atau delete request. Yang terakhir ada widget kekinian. Nah, widget adalah komponen UI yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna. Nah, yang beberapa widget modern yang populer diantaranya social share widget yang memungkinkan pengguna membagikan konten ke media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk package-nya itu share plus. Yang kedua ada liquid pull to refresh. Nah, efek animasi menarik untuk refresh konten. Untuk package-nya itu liquid pull to refresh, dan ada extract library untuk kreatif, kemudian menggifater yang mempermudah manajemen stat dan stream data. Nah, di sana ada contoh social set dan contoh liquid pool. Nah, next, demonstrasi aplikasinya akan Sendiri. dilakukan oleh Kang Jaidan. Oke, lanjut ke aplikasinya ya. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini ada halaman utama yaitu menu makanan. Nah, di sini ditampilkan ada beberapa macam menu makanan. Nah, ini adalah dari
dari data. Nah, ini adalah tampilan dari bagaimana kita memasukkan data pada database-nya. Nah, di sini ada tambah menu. Nah, misalkan kita ingin tambah menu, misalkan kita menambahkan menu croissant. Nah, deskripsinya kue enak, nyaman, bergizi. Nah, harganya kisaran 5 ribuan. Pilih gambar. Nah, setelah sudah semuanya terisi, baru kita simpan. Nah, ini akan langsung masuk ke daftar yang halaman utama tadi. Nah, tuh untuk detailnya. Nah, jika kita memencet si croissantnya ini, kita mengetap si croissantnya ini, nah akan tampil halaman detail. Nah, di halaman detail ini ada menu edit, hapus, sama bagikan. Ada tombol edit, hapus, dan bagikan. Nah, jika kita mengedit ini croissant yang ini, nah kita masuk ke edit menu. Nah, misalkan deskripsinya kita ubah jadi kue lezat saja misalkan, dan harganya kita naikin jadi 500.000. Nah, simpan. Lalu tersimpan di halaman utamanya. Nah, misalkan kita di sini juga di halaman utama ada cari menu. Nah, di sini itu ada, misalkan kita ingin mencari sebuah makanan atau minuman yang ada di menu, yang harus ada di menu ya. Kalau tidak ada, misalkan yang ada dulu nih pizza, misalkan pizza tuh langsung ada kecari. Kalau tidak ada, misalkan mie goreng, nggak ada, langsung tidak ada menu yang sesuai. Nah, waktu kita mau di sini juga kan di halaman detail itu kan ada hapus. Nah, di hapus ini bisa kita pencet. Nah, lalu ada dialog, apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini. Lalu jika kita mencet hapus, maka jus mangga yang tadi akan terhapus. Nah, jika lalu terus masih di halaman detail. Nah, di sini juga ada tombol bagikan. Nah, tombol bagikan ini kita bisa membagikan si menu ini ke misalkan WhatsApp atau ke siapa. Misalkan kita ke WhatsAppnya ke ke diri kita aja dulu. Nah, lalu akan tampil cek menu favorit kami croissant, harga 500.000, kue lezat. Gambarnya ke sini. Kayaknya ini bakal disensor sih. Oke, lanjut lagi ke aplikasi yang tadi, create menu. Ya paling segitu saja sih demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Kang Haris untuk source code-nya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama tentunya ada beberapa package yang perlu kita install. Yang pertama ada misalnya ini HTTP. HTTP itu untuk bisa consume API. Jadi kita di sini menggunakan web API yang kita buat sendiri, tidak menggunakan Firebase. Jadi kita perlu package HTTP, kemudian ada package image picker, yaitu widget buat input data, misalnya seperti ini, buat pilih gambar. Lalu ada liquid pull to refresh. Ini package yang salah satu syarat tugas UAS.
yaitu menggunakan salah satu widget kekinian, yaitu Liquid Pull to Refresh. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu ada Share Plus. Share Plus itu buat nge-share seperti ini. Lalu ada RX Dart. RX Dart digunakan saat cari menu. Lalu kita langsung ke file codingannya. Di sini ada file modelnya, model menu.dart. Jadi model ini buat menghubungin file Flutter dengan si web API yang telah kita buat, di mana di sini terdiri dari beberapa entitas yang sama dengan database-nya. Kita bisa coba tampilkan database-nya di sini. Nah, ini ada name, description, price, dan image. Begitupun juga di sini ada name, description, price, dan image. Lalu ada file API service. Di sini adalah file buat menghubungkan file Flutter-nya dengan si web API-nya. Di sini kita perlu deklarasikan base URL si web API-nya. Nah, di sini saya menggunakan link atau domain perusahaan tempat saya bekerja, menggunakan subdomainnya. Mengapa demikian? Karena saya sudah coba pakai yang hosting gratis, itu tidak bisa buat deploy si API. Dia cuma bisa deploy kayak buat web yang full stack di situ gitu. Jadi nggak bisa buat API yang dia nampilin format JSON gitu. Jadi saya menggunakan subdomain tempat perusahaan tempat saya bekerja gitu, biar memudahkan, tidak perlu beli domain baru. Nah, di sini sama ada. Nah, ini untuk method post, yaitu untuk input data. Lalu ada ini kelewat, ini untuk menampilkan data. Nah, jadi kalau misalnya gagal atau tidak connect ke base URL-nya, dia akan menampilkan pesan relay to load menus. Lalu yang barusan input data, nah ini update data juga sama, metodenya post, cuman dia terdapat ID. Jadi kalau misalnya ada ID-nya, dia otomatis update menu. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada ID-nya, dia add menu baru gitu. Nah, kemudian untuk delete juga menggunakan post juga, cuman ada body-nya, delete ID. Jadi kalau misalnya ada body delete ID, dia otomatis akan memanggil metode untuk tampilan untuk add data. Nah, add data itu tampilannya seperti ini, dimana ini, nah ini apa sih widgetnya, ada text form field buat nama menu sama nama menu. Kemudian ada validasinya juga di sini. Kalau misalnya diisi kosong terus udah klik simpan, dia akan menampilkan alert nama menu wajib diisi. Kemudian ada deskripsi dan harga juga sama, dan lalu ada select image, yaitu buat yang tadi image picker buat input data image gitu. Lalu ada elevated button buat simpan data. Untuk detail, tampilan seperti di kanan ini. Nah, ini ada satu function buat delete menu. Jadi sebelum delete itu dia akan menampilkan alert dialog dulu. Seperti ini tampilannya. Nah, titelnya hapus menu sama, lalu ada kontennya, apakah Anda yakin menghapus menu ini, sama juga. Nah, kalau misalnya kita klik batal, dia akan menutup si navigatornya. Nah, kalau misalnya kita tekan hapus, dia akan memanggil ini navigator CTX-nya di true. Jadi dia akan terhapus dan akan lanjut ke sini. Jadi CTX itu continue. Nah, kalau misalnya CTX-nya false, dia akan berhenti di sini gitu. Si execution kodenya. Tapi karena ini CTX-nya true, kalau misalnya kita tekan hapus, execution ini delete menu buat delete menunya, function buat delete menu. Misalnya berhasil, dia akan menampilkan snack bar menu berhasil dihapus.
Kalau misalnya gagal akan menampilkan snack bar gagal menghapus menu. Lalu di sini juga ada share menu yang tadi package yang share plus digunakan di halaman detail. Nah, di sini ada dia akan menampilkan memanggil API sama sebelumnya base URL-nya. Kemudian ada teks yang kita buat sendiri yaitu cek menu favorit kami, lalu akan menampilkan menu namanya, menu harga menunya dan deskripsi menunya dan juga gambarnya. Untuk ke bawahnya sama berupa widget-widget yang ditampilkan di sini, sama seperti file and data sebelumnya. Lalu untuk edit dengan halaman barusan ada masalah koneksi internet agak terputus. Saya lanjutkan. Nah, pertama ada mohon maaf koneksi saya kurang stabil jadi sempat putus-putus. Saya coba lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk halaman menu home screen ada buat get menus, jadi buat menampilkan menunya yang tadi dipanggil di API service yang get menus. Get menus. Nah, yang get menus ini ditampilkan di home screen untuk menampilkan menu ini dalam bentuk grid dan juga ada gambarnya gitu. Nah, ini apa sih? Tampilan widgetnya. Di sini ada buat app barnya, menu makanan, sama ada buat search and click. Lalu ada juga ini gesture detector buat nah untuk si refresh yang itu yang widget kekinian itu buat mendeteknya gitu. Kalau misalnya di refresh. Udah, nah ini floating button buat add data yang di ini. Mungkin untuk kodenya seperti itu, saya akan coba lanjutkan untuk si file database-nya. Nah ini ada database MBKA dan nama tabelnya menus. Ini si entitasnya sama dengan yang tadi disebutkan yang awal, kemudian sudah ada datanya juga. Nah ini sama dengan yang tadi, ada pizza, spaghetti, dan rusan. Nah, ini untuk gambar-gambar yang tiga tadi. Jadi kalau misalnya di data atau dihapus ataupun ubah, nah ini datanya akan berubah juga, data si image-image. Nah, ini untuk file si API-nya dalam bentuk PHP. Kita hostnya seperti biasa IP port, di sini MBKA, lalu ada passwordnya ini, lalu ada BNM-nya yang tadi ini ya MBKA. Lalu ada function koneksi database. Lalu ada buat save image-nya. Kemudian ada kalau misalnya yang dipanggilnya method get, dia akan menampilkan ini mengeksekusi query ini select from. Lalu kalau misalnya dia metodenya post, lalu ada beberapa ketentuan. Jadi kalau misalnya terdapat ID, dia akan otomatis mengeksekusi query update. Kalau misalnya dia ada value dari delete ID, dia akan otomatis mengeksekusi delete form atau buat menghapus data. Nah, kalau misalnya tidak ada dua ketentuan tadi, dia akan membuat data baru gitu dengan query insert into menu.
Nah, terkait dengan yang tampilan ini juga, aplikasi yang telah kita buat sejauh ini, ada beberapa penambahan yang akan kita tambahkan, di mana kita rencananya akan menambahkan fitur login. Jadi untuk input data, delete data, dan ubah data itu hanya bisa dilakukan oleh user yang sudah login gitu. Nah, kalau misalnya user yang nggak login, dia pilihannya cuma bagikan saja gitu. Jadi dia ada tampilan menu ini, tidak ada button tambah, dan ketika di klik detail, dia cuma ada bagikan saja. Jadi kalau misalnya nggak login, seperti itu tampilan. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek UAS kami yang mengambil tema menu makanan restoran. Kami dari kelompok 7, kelas TFK 22 CID. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doris? Oke, ya udah